Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kebahasaan dan struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Pertama, kebahasaan surat pribadi. Surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak resmi dan lebih santai, misalnya penggunaan kata aku, kamu, sahabatku, dan sebagainya. Lalu surat pribadi ini bersifat pribadi, ditandai dengan tidak adanya kop surat, nomor atau lampiran surat, dan stempel. Lalu penggunaan ucapan salam yang bersifat santai, misalnya salam hangat, salam kangen, dan sebagainya. Selanjutnya, kebahasaan surat dinas. Karena surat dinas merupakan surat yang resmi, maka bahasa yang digunakan pun menggunakan bahasa resmi. Misalnya, penggunaan kata sapaan seperti saudara, bapak, ibu, dan sebagainya. Lalu surat dinas ini bersifat kelompok atau dinas, ditandai dengan adanya kop surat, nomor surat atau lampiran surat, dan stempel. Surat dinas juga menggunakan ucapan salam yang formal, misalnya dengan hormat, hormat kami, dan sebagainya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menulis nomor surat dalam surat dinas. Nah, ketika kalian membaca surat dinas di bawah kop surat, itu pasti akan tertera nomor dan lampiran surat. Nah, ini contohnya yang Ibu contohkan ini adalah nomor 85 garis miring SMP garis miring 7 garis miring 2020. Angka 85 menunjukkan nomor urut surat keluar. Lalu ada SMP, nah ini merupakan kode surat yang menunjukkan nama instansi pengirim surat. Misalnya, surat itu dikirim atau ditulis oleh SMP Cendrawasih, maka kode suratnya adalah SMP C1 atau SMP C2, misalnya gitu. Lalu ada 7 yang menunjukkan bulan ditulisnya surat. Nah, bulan ini ditulis menggunakan Romawi, jadi itu 7, berarti bulan 7 adalah bulan Juli. Selanjutnya 2020 ini menunjukkan tahun ditulisnya surat. Jadi berdasarkan contoh itu, surat itu ditulis atau dikeluarkan oleh SMP dengan nomor urut surat keluar adalah 85 yang ditulis pada bulan Juli tahun 2020. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada tanggal surat, disertai dengan tempatnya ya, kotanya. Jadi Semarang 2 Agustus 2007. Lalu ada alamat penerima surat, ini kesannya lebih hangat, jadi misalnya sahabatku Noni di Jakarta. Lalu ada salam pembuka yang dibuka dengan salam kami. Lalu ada kalimat pembuka. Nah, dalam surat pribadi, kalimat pembukanya biasanya adalah si pengirim surat ini menanyakan kabar. Misalnya, Non, gimana kabar kamu sekarang? Gitu. Lalu di bawahnya ini ada isi surat. Lalu di bawahnya ada kalimat penutup. Lalu ada salam penutup dan nama dari pengirim surat. Jika dalam surat pribadi menulis nama saja sudah jelas gitu, jadi tidak perlu dibubuhkan dengan tanda tangan, itu dalam surat pribadi. Nah, itu dalam contoh yang Ibu sajikan ini, kita akan menemui beberapa kata yang ditulis dengan garis miring. Nah, kata-kata itu merupakan kata-kata yang bersifat tidak baku, namun mungkin antara si pengirim dan si penerima surat sudah akrab dengan kata-kata tersebut. Gitu. Selanjutnya struktur surat dinas. Nah, ini nanti kita akan melihat nih bagaimana sih perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, surat dinas pasti akan tertera kop surat. Misalnya ini ada SMP Taman Harapan, Jalan Bunga 10, Yogyakarta. Untuk penulisan alamat dalam kop surat tidak perlu menggunakan nomor karena itu kurang efektif dalam bahasa Indonesia. Jadi cukup menuliskan Jalan Bunga 10. Lalu
Untuk kata jalan sendiri tidak boleh disingkat dengan JL titik atau JLN titik, jadi harus ditulis lengkap dengan kata jalan. Nah, di bawah kop itu ada nomor dan lampiran, lalu ada tanggal surat, lalu di bawahnya ada alamat yang dituju. Nah, untuk penulisan alamat yang dituju, penulisan yang baku adalah tidak dibubuhi kata kepada, jadi langsung yang terhormat orang tua atau wali siswa, tidak perlu dibubuhi kata kepada yang terhormat, jadi langsung yang terhormat saja. Lalu di bawahnya ada salam pembuka dengan hormat. Nah, setelah salam pembuka langsung fokus pada isi suratnya. Setelah itu ada kalimat penutup. Nah, lalu ada salam penutup, hormat kami. Lalu di bawahnya ada tanda tangan, terang, dan stempel yang menunjukkan ciri khas dari surat dinas. Jadi potongan-potongan surat itu nanti berdasarkan kebahasaannya kalian pisahkan mana yang merupakan bagian dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipisahkan, sudah dikelompokkan, nanti kalian susun bagian-bagian tersebut menjadi sebuah surat yang utuh. Jadi ditulis kembali dalam buku tugas sesuai dengan struktur-struktur surat pribadi atau surat. Nah, ini ada potongan-potongan dari surat pribadi atau surat dinas. Di bagian ini ada 9, nanti kalian kelompokkan dulu. Bagian 1 misalnya masuk ke bagian surat pribadi atau surat dinas. Ini lanjutan dari tadi ya. Jadi dari 16 bagian yang sudah Ibu potong, sudah Ibu acak, nanti kalian pisahkan mana bagian surat pribadi, mana bagian surat dinas, lalu nanti kalian susun dan tulis ulang dalam buku tugas. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.